Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana. Dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film yang dipertontonkan khusus orang Sunda tapi dimengerti oleh semua orang yang ada di dunia. Kartin tuh. Terima kasih buat teman-teman karena channel ini sudah mencapai 1000 subscriber. Ayo dukung channel ini ya guys. Nah, Never Back Down adalah sebuah film seni bela diri yang disutradarai oleh Jeff Fadlaw yang dirilis pada tahun 2008 yang menceritakan tentang seorang anak muda yang terpuruk dalam rasa bersalahnya sehingga dia menjadi orang yang mudah marah dengan emosi yang meluap-luap. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita lanjut. Sebelum masuk ke alur film, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya karena gue bakal update film-film yang pastinya asik buat diikutin. Dan sebelum masuk ke review filmnya, kita lihat dulu intronya. Seorang pemuda bernama Jack Tyler sedang bertanding. Dia adalah salah satu pemain kunci di dalam timnya. Saat pertandingan berlangsung, tim Jack berada di atas angin. Karena merasa kesal, pemain inti musuh mengejek tentang kematian ayah Jack yang suka mabuk dan tewas karena kecelakaan mobil. Dan itu terjadi karena Jack membiarkan ayahnya menyetir. Mendengar ejekan itu, Jack tak bisa mengendalikan diri dan menghajar lawannya. Setelah mendapat teguran keras dari pelatih, Jack pun pulang ke rumah. Dan ini adalah adiknya Jack, si Charlie. Dia seorang pemain teknis berbakat. Dan ini adalah ibunya Jack, Leslie. Leslie memarahi Jack atas perkaliannya di lapangan. Lanjut, Leslie mengatakan kalau mereka akan pindah ke Orlando di Florida itu karena Charlie berprestasi di bidang olahraganya tenis dan mendapat beasiswa untuk sekolah di sana. Besok paginya, Jack dan Charlie mengemasi barang mereka. Dan ini adalah kampus baru Jack. Di sana ada seorang wanita yang menjadi perhatian Jack. Namanya Baha Miller. Setelah kelas selesai, di perjalanan pulang Baha menghampiri Jack dan mereka berkenalan. Esok harinya saat Jack sudah makan siang, Mike menghampirinya. Mike mengatakan kalau dia menonton video Jack ketika berkelahi di pertandingan dan itu memberikan Jack reputasi positif di kampus barunya. Lanjut, Mike menawarkan pada Jack untuk berlatih bela diri bersamanya, tapi Jack menolak ajakan dan pergi meninggalkannya. Saat dalam perjalanan pulang, di jalan Jack bertemu Baha. Baha menghentikan mobilnya dan mengundang Jack untuk datang ke sebuah pesta. Jack menerima undangan Baha dengan senang hati. Malam harinya, Jack pergi ke pesta tersebut. Di sana, dia kembali bertemu dengan Mike. Mike membawa Jack masuk ke pesta dan mempertemukannya dengan pemuda bernama Ryan. Dia adalah atlet pertarung bebas, juga memiliki rumah tempat pesta itu. Awalnya, Ryan sangat ramah dan baik pada Jack. Namun setelah beberapa saat Ryan mengajak Jack untuk bertarung dengannya. Awalnya Jack menolak. Ryan lalu mendekati Baha dan menciumnya. Ternyata Baha adalah pacarnya. Ryan melihat itu, Jack merasa sangat kecewa. Jack menahan diri dan ingin pergi dari pesta itu. Lanjut, Ryan mengejek Jack tentang kematian ayahnya. Mendengar ejekan itu, Jack tak bisa lagi menahan emosinya dan menerima tantangan Ryan. Jack yang babak belur diantar pulang oleh Mike. Untungnya Charlie adalah adik yang baik. Dia merahasiakan kejadian itu dari ibunya. 2 hari kemudian, Mike datang menjenguk Jack.
Kali ini Mike membawa VCD latihan miliknya dan menyerahkannya kepada Jack, meminta Jack untuk pergi ke Combat Club dan berlatih bersamanya. Esok harinya, Jack mendatangi tempat itu. Lalu Mike memperkenalkan Jack pada pelatih sekaligus pemilik tempat itu. Dia adalah Jin Roca. Setelah Jack mengutarakan maksudnya untuk berlatih, dia langsung diterima. Awalnya Roca memasukkan Jack ke pelatihan pemula, namun Jack protes. Lanjut, Roca memberikan latihan ekstra untuk menguji Jack. Jack yang keras kepala akhirnya pingsan, namun Jack dianggap lulus tes karena kegigihannya. Roca meminta Jack datang lagi jam 6 besok pagi dan mengatakan kalau peraturan di klub kombatnya tidak boleh menggunakan keahliannya di jalanan. Tidak peduli apa alasannya, kalau Jack melakukannya dia akan dikeluarkan. Malam harinya, Baha mendatangi Jack. Dia minta maaf karena telah membuat Jack malu di pesta. Dia melakukannya karena disuruh Ryan. Kemudian, Baha menceritakan kehidupan sekolahnya. Dia berpacaran dengan Ryan karena terpaksa. Jack yang terlanjur kecewa menolak permintaan maaf Baha. Esok harinya, Jack datang 1 jam lebih awal. Dia meminta latihan ekstra pada Roca. Roca mempraktikkan beberapa pukulan pernapasan pada Jack. Satu minggu kemudian, di kelas dosen meminta para murid membuat kelompok 3 orang. Kebetulan Jack dan Baha berada dalam satu kelompok. Merasa frustasi karena selalu diabaikan oleh Jack, Baha mendatangi Ryan dan memutuskan hubungan mereka. Saat Baha ingin pergi, Ryan menahannya. Jack yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia menegur Ryan, lalu Ryan kembali mengejek kematian ayah Jack. Sore harinya, Jack berlatih tidak fokus karena selalu teringat ejekan Ryan. Dengan amarahnya, Roca menyuruh Jack pulang untuk menenangkan dirinya. Namun, di jalan ada sebuah mobil yang selalu membunyikan klaksonnya terus-menerus. Dan mobil itu berada tepat di belakang mobil Mike. Jack yang dari tadi menahan emosinya keluar dari mobil dan menghajar 3 pengendara mobil itu. Mike merekam kejadian itu dan menguploadnya di internet. Sekali lagi, Jack jadi makin populer di kampusnya. Ryan yang tidak ingin tersaingi mendatangi Jack ke kamar mandi dan mengajarnya lalu menantang Jack untuk ikut turnamen pertarungan bebas beatdown. Saat kembali berlatih, Roca melihat luka bekas ada pukulan di tangan Jack. Saat itu juga Roca mengeluarkan Jack karena telah melanggar aturan klub kombatnya. Sesampainya di rumah ada Charlie dengan lembab di matanya. Awalnya Charlie mengatakan kalau Roca lembabnya karena berkelahi. Namun karena melihat ibunya sangat marah, Charlie akhirnya mengaku kalau lembab itu karena bola tenis bukan berkelahi. Sangat merasa keren saat mengatakan luka itu karena berkelahi. Sang ibu menyalahkan Jack karena memberikan contoh buruk pada adiknya. Jack tidak menyerah, dia menunggu Roca keluar untuk membujuknya agar menerimanya kembali di grup combat. Setelah Roca keluar, Jack dan Mike mengikutinya. Di minimarket, Jack mendatangi Roca. Dia meminta maaf dan menceritakan tentang masalah kehidupannya. Jack berhasil, kisah hidupnya membuat Roca tersentuh dan menerimanya kembali. Esok harinya, Jack kembali berlatih, bahkan dia berlatih dengan sangat keras dari sebelumnya. Hingga akhirnya Jack bisa mengalahkan Roca dalam latihan 1 minggu kemudian. Tibalah pertandingan tenis Charlie. Jack memberikan semangat pada Charlie. Dukungan dari Jack membuat Charlie bersemangat dan memenangkan pertandingannya. Lanjut, Jack menemui Baha. Dia meminta maaf karena keegoisannya yang selama ini mengabaikan Baha. Baha sangat senang dan mencium Jack. Malam harinya, Leslie, ibunya Jack, mendatangi klub combat Roca. Dia menceritakan kepada Roca tentang kehidupan keluarganya. Juga tentang dia menyalahkan Jack atas kematian suaminya.
Lanjut memberikan uang tambahan untuk bayaran Jack berlatih di klub. Esok harinya di kampus, Mike mendapatkan pesan tentang turnamen beatdown. Mike mengajak Jack untuk ikut bertanding, namun Jack menolak untuk ikut. Jack mengatakan kalau itu adalah keinginan Ryan, bukan keinginannya. Setelah dari kampus, Jack mengajak Baha ke rumahnya. Di sana, Baha mengetahui kalau Jack ikut latihan bela diri. Jadi, Baha meminta Jack mempraktekannya. Tapi karena posisinya salah, mereka malah bergulat beneran. Namun, sialnya pengganggu datang. Itu adalah Charlie, adiknya Jack. Di klub combat, saat Mike ingin pulang, Ryan menghampirinya dan mengajak mau ikut dengannya. Mike tidak menolak ajakan Ryan. Namun setelah sampai di rumah Ryan, Mike malah dihajar habis-habisan sampai pingsan. Setelah itu, Mike yang pingsan diletakkan di depan rumah Jack. Jack yang melihat Mike babak belur segera membawanya ke rumah sakit. Tulang rusuk patah, 6 jahitan dalam bibir dan hidungnya yang patah. Melihat keadaan Mike, Jack sangat marah. Dia mengambil kunci mobil Mike dan pergi ke klub combat untuk mengambil mobilnya. Saat Jack ingin membawa mobil Mike, Ruka mendatanginya dan menanyakannya tentang keadaan Mike. Jack mengatakan kalau Mike di rumah sakit. Lanjut, Ruka melarang Jack untuk membalas dendam dan akan mengeluarkan Jack dari klubnya selamanya. Jika masih melakukannya, tak ada kesempatan kedua. Kemudian Jack menceritakan tentang kematian ayahnya malam itu. Kala dia menghentikan ayahnya tidak akan mati. Jadi tidak melakukan apapun juga punya konsekuensi. Di sini Ruka juga menceritakan kisahnya. Dia sudah 7 tahun tidak berani pulang karena kematian saudaranya yang sangat disayangi ayahnya. Dan malam setelah kematian saudaranya, sang ayah mengatakan bahwa 2 anaknya telah mati. Hingga saat itu Ruka tidak berani pulang karena rasa bersalahnya tak bisa menjaga saudaranya. Setelah mendengar cerita Ruka, Jack mengatakan kalau sebenarnya Ruka putus asa kenapa tidak pulang dan berusaha meminta maaf kepada ayahnya untuk menghilangkan rasa bersalah yang dia tanggung selama 7 tahun. Kau harus berjuang untuk meminta maaf kepada ayahmu. Kau tidak boleh bersembunyi di sini selamanya. Saya tidak seperti kamu, saya akan melawan Ryan, menang kalah tidak ada perbedaan. Tapi saya harus berjuang dan mengakhirinya malam ini. Ini merupakan pertempuran saya. Mendengar perkataan Jack, Ruka mengizinkan Jack pergi untuk menghajar Ryan. Malam itu, Jack memakai baju sang ayah yang selama ini dia benci. Dia tidak seperti biasanya, sang ibu merestuinya untuk pergi. Tibalah saatnya pertandingan dimulai. Setelah Jack dan Ryan mengalahkan lawan-lawannya, mereka berdua lolos ke babak semifinal. Namun di sini Jack sedikit cedera di tulang rusuknya saat melawan seorang petarung bernama Darko. Selesai pertandingan, Jack masuk ke ruang ganti, mengambil es batu untuk meredakan sakitnya. Di sini, Baha mendatangi Jack dan memberikan kecupan semangat kepada Jack. Pada pertandingan semifinal pertama ini, Ryan berhasil mengalahkan lawannya. Namun dia didiskualifikasi karena melanggar aturan menyerang bagian mata. Selanjutnya pertandingan semifinal Jack. Setelah siap bertarung, Jack melihat ke arah papan nama dan melihat nama Ryan dicoret. Wasit lalu mengatakan kalau Ryan didiskualifikasi karena melanggar aturan. Mengetahui itu, Jack memutuskan untuk menyerah dan pergi meninggalkan arena. Melihat Jack pergi, Ryan tersinggung dan marah. Dia mengejar Jack keluar. Jadilah pertarungan antara Jack dan Ryan. Pertarungan mereka membuat semua penonton berlarian keluar. Di pertarungan itu, Jack hampir kalah melawan Ryan. Namun semangatnya yang tidak ingin mengecewakan Mike, ibunya, dan adiknya membuat Jack memiliki kekuatan lebih dan berhasil membalikkan keadaan dengan menggunakan teknik tinju pernapasan yang diajarkan Ruka. Semua orang merayakan kemenangan Jack. Besok harinya di klub combat, Ruka bersiap untuk pulang ke Brazil. Dia akan menemui ayahnya dan meminta maaf, karena itu adalah pertarungannya untuk melawan egonya.
Film yang sangat dan penuh perjuangan. Di sini kita melihat bahwa usaha keras tidak akan mengkhianati hasilnya. Jack mengajarkan kita untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan egonya dan melepaskan beban di hatinya. Ruka mengajarkan kita bahwa pendapat orang lain tidak selalu salah. Setelah 7 tahun dengan keyakinannya, akhirnya menyadari kesalahannya. Setelah mendengar perkataan Jack, dia pulang ke Brazil dan meminta maaf kepada ayahnya. Baha adalah wanita yang mau mengakui kesalahan dan terus memperjuangkan cintanya. Jadi pesan saya, terkadang dalam menghadapi masalah kita harus melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Berdiam diri atau melakukan sesuatu, semuanya punya konsekuensi masing-masing. Tinggal kita yang pilih menyelesaikan atau membiarkannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sudaners.